ucapan selamat datang untuk Pastor Tommy. Haleluya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum saya buka kebaktian, saya ingin memberikan satu firman yang saya dapat untuk gereja di Sacramento City Blessing, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 9. Pada saat kita memuji Tuhan, firman ini berdengang-dengang di telinga saya. Jadi saya akan bacakan kepada setiap dari kita di sini. Saya harapkan firman ini bisa menjadi firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan saudara, jemaat di Sacramento City Blessing. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara. Halo. Halo. Oke. Halo. Suara saya besar, jadi kalau dikecilin juga nggak apa-apa. Saudara, saya percaya firman ini untuk setiap dari kita di sini, amin saudara. Dan saya mau saudara bawa pulang firman ini, renungkan kembali siang dan malam seperti Joshua. Dan saya percaya firman ini akan membawa Anda semua di sini akan mengalami satu kemenangan, akan mempunyai satu confidence yang luar biasa. Kalau saudara belum kenal saya seperti apa yang Pastor Hermanto perkenalkan, nama saya Tom Lai. Saya asisten pastor dari Pastor Poltan. Saya melayani gereja di Temple City Blessing. Kalau saudara pernah ke Los Angeles, Temple City Blessing itu berada di San Gabriel Valley. Pasti saudara ingat Freeway 10. Kalau Freeway 10, saudara bisa exit di Santa Anita. Kalau saudara pas kebetulan berjalan ke LA, saudara berlibur dan saudara bisa berhari Minggu di sana, saudara always welcome to come to Temple City Blessing. Salam dari Los Angeles City Blessing, Pastor Paul. Sebagai gembala senior saya dan juga sebagai apostle dari City Blessing Movement. Dia juga titip pesan kepada saya untuk memberikan salam rindu kepada semua jemaat di sini. Amin. Haleluya. Dan saya percaya pada malam hari ini Tuhan akan berbicara yang spesifik kepada saudara kita di sini, dan saya mau saudara bisa mendengar. Mari kita tundukkan kepala. Kita minta Roh Kudus untuk mengambil alih khotbah pada malam hari ini. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu tunduk kepada kepemimpinan Kristus di tempat ini Tuhan. Hamba tunduk kepada kepemimpinan dari hamba-Mu Pastor Hermanto yang dipercayakan Kristus untuk mengembalakan tempat ini Tuhan. Bapak, kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Kristus. Engkaulah yang akan berbicara kepada umat-Mu di sini, Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan urapi setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, Tuhan, supaya Engkau mengurapi setiap telinga yang mendengar firman-Mu, Tuhan. Bapak, kami percaya, Tuhan, sini saatnya Engkau akan bangkitkan umat-Mu di Sacramento ini Tuhan. Kami percaya Engkau taruhkan mereka di Sacramento mempunyai satu tujuan, purpose yang indah untuk mereka Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mempunyai rancangan yang indah untuk setiap dari kami. Bapak, terima kasih atas Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, Kau ambil alih acara ini. Kau pakai setiap dari kami Tuhan. Engkau buka pintu-pintu rohani kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap umat yang percaya mengatakan, amin. Saya merasa privilege sekali untuk bisa melayani di
Sacramento City Blessing selama 2 hari ini, hari Jumat malam dan Sabtu, bahkan hari Minggu. Saat ini saya bisa bersama-sama dengan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ini merupakan satu hal yang luar biasa, yang membuat saya ini merasa ada kesaudaraan di sini, saudara. Karena saya percaya kita saudara sama-sama melayani dengan Pastor Hermanto. Saya kalau di Los Angeles, pekerjaan saya adalah menjemput pastor-pastor. Dan itu menjadi kesukaan saya, saudara. Saya tuh sukanya jemput pastor. Dan saya mau make sure setiap pastor yang datang itu dilayani dengan satu kehormatan, dilayani dengan satu hospitality yang memuaskan gitu, saudara. Karena apa? Mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Dan saat ini saya juga datang bersama-sama dengan sectional leader saya, saudara JB. Dia adalah orang yang penuh dengan semangat, bahkan ada satu prophet mengatakan smile-nya seperti Yesus Kristus. Saya masih ingat itu, Jeb. Dan dia adalah sectional leader di gereja Temple City Blessing, dan dia bicara sama saya bahwa dia ini nggak bisa ngomong, tapi kalau saya sudah kasih mic, nah, dia bisa keterusan, saudara. Itu kebiasaan orang Indonesia, setiap kali ditanya, saya nggak bisa bersaksi, saya nggak bisa bicara di depan umum. Tapi kalau saudara sudah diberikan mic-nya, saudara akan bicara non-stop, nggak berhenti-berhenti, saudara. Dan saya percaya pada malam hari ini Tuhan punya rencana, amin, saudara. Mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Biasa kalau saya setelah berkata mengenai firman Tuhan bagi saudara yang sudah membuka Alkitab, yang sudah mendapatkannya, saudara katakan amin. Amin. Saudara kurang semangat? Amin. Masih belum semangat? Amin. Good, that's membuat saya jadi semangat. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada malam hari ini, saya ingin bicara mengenai rencana Allah. Purpose-nya Tuhan, saudara. Saya tadi siang sewaktulan saya bicara kepada Pastor Hermanto. Saya bicara, ternyata Tuhan merubah. I don't know why Tuhan mau kita supaya mengerti kenapa kita berada di muka bumi ini. Saudara, saya percaya setiap dari kita ini, di mana kita dilahirkan, di mana kita berada, Tuhan itu punya rencana yang indah, saudara. Saya kemarin malam berkhotbah, saya pernah berpikir kenapa saya berada di Amerika, kenapa saya menjadi gembala di Amerika. Karena saya melihat kok menginjil untuk bangsa Amerika itu nggak gampang, saudara. Orang-orang bule itu orang-orang yang punya pemikirannya itu lebih advance daripada kita semua. Enggak seplan orang-orang Indonesia. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya berada di Amerika? Kalau Engkau menginginkan saya menjadi hamba-Mu Tuhan untuk mengabarkan Injil, kenapa Engkau tidak bawa saja saya kembali ke Indonesia? Kan di Indonesia 80% itu penduduk Indonesia itu mostly bukan Kristen, right? 80%. Kalau satu hari kita bisa menangkan 3 jiwa atau 4 jiwa aja kan itu sudah membantu kerajaan surga, benar nggak? Waktu saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada saya, aku mempunyai rencana
untuk kamu berada di Amerika. Aku mempunyai rencana kamu menjadi gembala di Amerika. Supaya apa? Supaya saya bisa melengkapi orang-orang Indonesia di Amerika ini untuk melakukan satu purpose-nya Tuhan. Untuk melakukan rencananya Tuhan. Tujuannya Tuhan menempatkan saudara ini berada di Amerika. Spesialnya terutama di Sacramento. Pernah nggak saudara sewaktu saudara baru berangkat dari Indonesia mau ke Amerika, kok bisa nyantol di Sacramento? Pernah punya rencana nggak? Waktu mau datang ke Amerika, oh saya mau terbang dan saya mau tinggal di Sacramento. Nggak ada kan? Udah punya rencana. Kalau saya dulu, waktu saya berangkat, saya tinggal di Vancouver, Kanada. Selama 2 tahun di Kanada. Saya nggak pernah punya pemikiran bahwa saya akan mendarat di Los Angeles. Sewaktu saya 2 tahun di Vancouver, saya pindah ke Los Angeles. Dan pada waktu yang selama 6 bulan saya mau ke New York. Ternyata Tuhan nggak mengizinkan saya ke New York. Saya tinggal di Los Angeles dari tahun 85 sampai saat ini. Dan saya percaya ini merupakan satu hal yang Tuhan ingin kerjakan. Karena ingat firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Dalam bahasa Inggrisnya, and we know that all things, semua works together for good for those who love God. Untuk bagi orang yang mengasihi Kristus. Pada saat itu mungkin saya belum punya pemikiran mengasihi Kristus karena saya belum mengenal Tuhan. Saya belum bertobat dan saya belum belum pergi ke gereja saat itu, saudara, saya pergi. Tapi yang saya tahu, saya itu berada di dalam rencananya Tuhan. Di dalam rencananya Tuhan, sehingga Tuhan memisahkan kita. Yang kita share mengenai spiritual parenting. Di spiritual parenting kita share bahwa kita adalah komunitas apostolik. Kalau saudara tahu, apostolik itu adalah di mana Tuhan memisahkan kita. Sewaktu saya di Indonesia, orang tua saya adalah pemegang agama Buddha yang very strong. Yang benar-benar mereka menjalankannya itu, kalau kita bisa bilang, orang Kristen aja juga bisa kalah. Kalau mereka tidak makan daging itu, mereka benar-benar berapa bulan tidak makan daging gitu. Dan mereka itu biasa berdoanya pagi, siang, malam, sore, setiap saat, bahkan setiap event-event itu berdoa. Pokoknya papa saya adalah orang yang kalau dia katakan enggak, ya enggak. Orang enggak bisa. Saya disekolahkan di Kristen. Tahu Kristen, tapi saya belum mengenal Kristus. Sampai suatu saat itu Tuhan memisahkan dan saya berada di Amerika ini. Sehingga saya bisa mengenal Kristus. Dari tahun 85 sampai tahun 96, banyak orang mengajarkan saya. Banyak orang sharing kepada saya. Banyak orang bisa memberikan, bahkan waktu saya di Kanada, ada orang-orang Hong Kong yang datang ke sekolahan yang saya pergi, dan mereka mengajak kita ke perkumpulan-perkumpulan yang kita katakan care cell. Dan setelah itu saya diajak dibaptis gitu ya. Ya saya dulu sekolah, siapa yang nggak senang diajak pergi, diajak makan, kita makan, makanannya banyak, dan diajak persekutuan. Dan setelah itu saya ke Amerika itu saya nggak ada siapa-siapa lagi, saudara. Dari tahun 85 sampai tahun 96 ini saya find out, saudara,
Kenapa saya nggak bisa maju di dalam kekristenan? Kenapa saya nggak bisa mengalami breakthrough, saudara? Breakthrough, terobosan di dalam kekristenan saya, dalam rohaninya saya ini. Karena saat itu saya adalah baby yang terarbosi setelah lahir, saudara. Karena saya nggak ada orang tua rohani yang merawat saya, saudara. Karena nggak ada orang yang membimbing saya sehingga saya bisa terus belajar dan mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Pada waktu saat saya di Kanada, orang-orang Hong Kong itu dia dengan setiap hari Jumat datang dan memberikan satu pengajaran kepada saya. Memberikan satu didikan kepada saya, memberikan satu encouragement kepada saya, sehingga pada saat itu saya merasa waktu disuruh beri kesaksian, saya bisa berani beri kesaksian. Secara jujur saya ini nggak biasa bicara di depan, saudara. Dulu waktu saya diberi kesaksian, saya ini grogi gitu. Tapi saya beri kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Ini kembali lagi waktu saya masih di Kanada. Kesaksiannya simple, saudara. Saya biasa berangkat sekolah nunggu bus. Biasanya kalau saya nggak baca Alkitab, nggak berdoa, saya ketinggalan bus. Tapi setiap kali saya baca Alkitab dan berdoa, bus itu tepat. Setelah saya selesai baca Alkitab, bus itu tepat berhenti di depan rumah. Saya tinggal jalan masuk, ikut bus. Dan dari kesaksian itu, saya percaya Tuhan ini mendidik kita semua di sini, saudara. Dan selama vacuum dari tahun 85 sampai tahun 96 ini, saya itu nggak ada seseorang yang membimbing saya. Pada saat itu, saya itu menjadi baby Christian. Dan saya juga ingin mengajak saudara untuk supaya bisa melihat kembali kepada rencana Tuhan yang sebenarnya. Kenapa saudara berada di Amerika ini? Kenapa saudara berada di gereja Sacramento City Blessing? Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk saudara. Oh, mungkin saudara merasa, saya sudah diberkati Tuhan dan saya perlu ke gereja. Saudara berada di gereja Sacramento City Blessing ini bukan karena kemauan saudara. Saudara berada di gereja Sacramento City Blessing ini bukan karena pilihan saudara. Karena apa? Karena saudara berada di sini, saudara dipilih Tuhan untuk berada di sini. Supaya saudara bisa berbuah, keluar dan berbuah. Firman Tuhan jelas mengatakan di Yohanes 15 ayat 16, saudara. Amin. Nggak dengar. Amin. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan jelas kalau saudara punya Alkitab saudara akan punya tulisan yang merah, benar ya? Tulisannya merah berarti Yesus yang berkata kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara dipilih Tuhan. Saudara berada di Sacramento ini dipilih Tuhan. Saudara berada di Sacramento City Blessing ini dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan untuk apa, saudara? Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara, Tuhan tidak memilih kita sekedar hanya memilih saudara. Tuhan memilih kita supaya kita itu keluar dan menghasilkan buah. Tuhan memilih kita karena ada misi yang Tuhan ingin kerjakan melalui kita, saudara.
Di dalam spiritual parent training, Saint Augustine mengatakan, Tuhan tidak akan melakukan tanpa kita. Right? Tuhan tidak akan melakukannya tanpa kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Jadi Tuhan adalah yang memegang peranan penting di dalam hidup kita. Bukan secara kebetulan saudara berada di Sacramento City Blessing karena Tuhan punya misi sendiri di dalam kehidupan saudara. Lee Grady, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dia adalah seorang chief editor Karisma Magazine, Christian Magazine yang ada di Amerika. Dia mengatakan, bukan kebetulan saudara orang-orang Indonesia itu berada di Amerika. Karena Tuhan punya misi tertentu untuk saudara-saudara di sini yang berada di Amerika. Di awal tahun 2006, Chuck Pierce, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, bernubuat atas bangsa Indonesia, bernubuat atas orang-orang Indonesia, bahwa orang-orang Indonesia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menginjil kepada 7 Asian nation. 7 bangsa Asia di Amerika ini. Dan termasuk orang-orang kulit putih, saudara. Jadi saudara ini adalah missionary yang Tuhan sudah persiapkan untuk dipakai, untuk memenuhi visi Tuhan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, setiap dari kita ini. Jadi kita punya rencana. Maksud saya, Tuhan punya misi terhadap setiap dari kita di sini semua. Oh pastor, saya datang ke Amerika ini untuk merubah hidup. What is that called? Untuk apa? Mencari kehidupan yang lebih baik. Right? Di Indonesia ini susah cari duit sekarang, kehidupannya juga tidak semakin baik. Saudara, coba saudara bayangkan berapa banyak orang yang minta visa ditolak. Salah satunya cousin saya udah 3-4 kali ditolak terus. Karena Tuhan punya rencana dia harus tinggal di Indonesia. Kalau saudara mendapat visa dengan mudah dan saudara bisa berada di Amerika, itu merupakan satu kasih karunia. Tapi di balik itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua di sini. Dan saya percaya Tuhan itu akan pakai setiap dari kita. The question is, pertanyaannya, mau nggak kita dipakai? Pastor, saya sibuk, saya kerja 7 hari seminggu, saya ingin mencari duit. Saudara, nggak salah cari duit, saudara. Firman Tuhan mengatakan, Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Rumus ditambahkan itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara ingin menambahkan harta saudara, kalau saudara ingin menambahkan income saudara, bukan kerja 2 kali lipat atau 3 kali lipat, tetapi saudara cari kerajaan Allah dahulu dan saudara pasti akan ditambahkan. Saya berani berkata begini, ini firman Tuhan saudara, kalau firman Tuhan adalah janjinya iya dan amin. Dan saya banyak menyaksikan kesaksian dari jemaat-jemaat di Temple City, mereka mengalami berkat yang berkelimpahan saudara. Kuncinya satu, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenaran. Pendeta Alex Abraham mengatakan banyak sekali orang-orang gereja yang dari Indonesia pelayanan, yang di Indonesia aktif di dalam pelayanan, dia menjadi leader, sampai di Amerika dia tidak melayani, bahkan dia jauh dari Tuhan. Banyak sekali saudara. Karena dia keluar dari arusnya Tuhan.
Bahkan dia katakan, waktu mereka di Indonesia, mereka seperti ke-11 muridnya Tuhan Yesus. Tapi waktu di Amerika, dia menjadi muridnya Yesus yang satu itu. Judas Iskariot. Nggak salah, tetapi kita harus senantiasa berada di dalam rencananya Tuhan, saudara. Saudara, di tahun 2007 akan adanya cycle yang baru, saudara. Cycle yang lama akan di-remove dan kita akan memasukin cycle yang baru. Dari cycle yang baru, dari cycle yang lama dengan cycle yang baru, perbedaan hanya garis satu garis kecil, saudara. Kalau saudara nggak ready, saudara kembali ke old cycle. Kalau saudara ready, saudara masuk ke new cycle. Yang mana Tuhan akan melakukan satu perkara yang besar di tahun 2007. Karena di tahun 2007, Tuhan akan lebih memperhatikan tuaian-tuaian yang besar. Orang-orang percaya, ada dua macam orang-orang yang percaya, saudara. Milk believer, orang-orang Kristen susu, dengan orang-orang Kristen anggur. Coba renungkan ini, saudara. Apakah saudara adalah orang-orang Kristen yang susu? Susu kalau ditaruh di kulkas, belum tentu basi, diminum enak, right? Tapi kalau kelamaan jadi apa? Asam. Susu. Kalau saudara makan susu, Kristen susu, mulainya baik, tapi akhirnya nggak baik, saudara. Makanya pendeta Alex Abraham bisa mengatakan hal yang demikian. Mereka di Indonesia melayani, tapi begitu ke Amerika, mereka jadi tidak baik. Mereka lupa. Saya didatangi satu orang dari Surabaya, dia melayani di gereja Insinyur Arifin. Dia katakan kepada saya, kenapa Pak Tom saya bisa jauh dari Tuhan? Kenapa dia tidak bisa melayani Tuhan? Orang Kristen, milk, bisa dipengaruhi dengan atmosfer. Susu itu bisa dipengaruhi dengan keadaan sekeliling. Kalau kita nggak masukin kulkas, susu itu bisa menjadi basi, saudara. Tapi kalau orang Kristen yang anggur, saudara. Anggur, waktu dipetik, sakit, saudara. Waktu diperes, sakit, saudara. Tapi semakin diperes, airnya yang keluar itu, saudara, kalau semakin lama disimpan, semakin lama diproses, anggur itu mengeluarkan harum. Wine mengeluarkan harum yang wangi, saudara. Saudara tahu, anggur yang demikian, anggur yang disimpan lama itu berharga sekali, saudara. Ada yang bisa spend duit 100.000 untuk beli anggur aja, saudara. Saya punya teman, bosnya itu suka minum anggur, saudara. Dia berani beli anggur itu sampai $100.000, saudara. That's what we want to be. Dan saya percaya, saya mau setiap dari jemaat di sini menjadi Kristen yang anggur, yang gak mudah terpengaruh dengan atmosfer, yang gak mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita, yang gak mudah pengaruh dengan financial kita, yang gak mudah pengaruh dengan apa yang kita punyai. Tapi kita punya prinsipal, kita punya ketetapan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu memenuhi kebutuhan kita melalui kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, itulah yang kita harus pegang supaya kita tuh nggak goyah sebagai orang Kristen, saudara. There is always a purpose in this life, saudara.
apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita, saudara. Untuk kebaikan kita. Yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Apakah saudara berada di sini bukan rencananya Tuhan? Jawab dong. Hah? Apakah saudara di sini berada di Sacramento City Blessing, saudara berada di dalam rencananya Tuhan? Yes? Berada di dalam rencananya Tuhan berarti Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita semua di sini. Untuk supaya melakukan satu misi yang Tuhan sudah rancangkan untuk setiap dari kita di sini. Haleluya. Saudara, Tuhan punya rencana yang indah. Bentar ya, saudara. Rencana Tuhan, misi Tuhan yang Tuhan ingin lakukan kepada setiap dari kita. Bahwa saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, siapa yang percaya kalau janji Tuhan itu indah? Right? Janji Tuhan itu di kitab Efesus mengatakan, aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkanku. Wah, janjinya luar biasa. Firman Tuhan mengatakan rancanganku adalah rancangannya indah, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan. Semua janjinya Tuhan. Bahkan suatu waktu kalau kita pas kedatangan dengan profet kemarin, tadi kita bergurau dengan saudara Asun. Wah, kalau ada profet kita nggak boleh dekat-dekat, kita jauh-jauh. Bahkan kalau profet bernubuat, kita dapat nubuatan, wah semuanya yang indah itu. Dan kita tendensinya maunya, oke, kapan Tuhan? Tapi Tuhan mau membentuk setiap dari kita. Tuhan mau memproses setiap dari kita, saudara. Supaya kita bisa masuk di dalam rancangannya. Kadang-kadang kita tidak mau masuk di dalam pemrosesannya. Kadang-kadang kita tidak mau di dalam pembentukannya itu, saudara. Sehingga kita keluar dari rencananya Tuhan. Dan kita tidak mau keluar dari rencananya Tuhan di mana kita bisa melihat rencananya Tuhan, saudara. Seringkali kita tidak mau berjalan di dalam sungainya Tuhan, saudara. Sungainya Tuhan itu pertama, sungainya Tuhan itu di buku Yehezkiel 47, sungainya Tuhan itu sebatas telapak kaki saudara. Saudara mulai menyemplung ke sungainya Tuhan itu, tapi saudara bilang, dingin, saudara keluar dari sungainya Tuhan itu. Padahal di balik semua itu janji-janjinya Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita. And then begitu saudara nyemplung lagi, sungainya Tuhan bukan sejengkal lagi, tapi sudah selutut saudara. Wah, sudah selutut belanjir, saudara tidak mau untuk berjalan sesuai dengan arusnya Tuhan. Tapi saudara keluar lagi dari rencananya Tuhan. Dan saudara, saat itu saudara merasa, wah saudara sudah selutut, saudara mau nyemplung lagi, tiba-tiba sungainya Tuhan sudah sebatas pinggang saudara. Dan saudara sudah mulai susah bergerak, tapi saudara berusaha mau keluar lagi dari rencananya Tuhan. Saudara, rencananya Tuhan tetap berjalan. Saudara nyemplung, air itu tetap terus meninggi sampai menutupi kita, sampai sedalam kita nggak bisa berjalan lagi. Di dalam firman itu kita tidak bisa menyeberangi lagi saat itu. Kita harus berenang.
Kadang-kadang karena kita tidak tahu rencana Tuhan, kita berusaha melawan arusnya Tuhan, saudara. Sehingga kita kecapean. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Tapi kalau kita terus berada di dalam arusnya Tuhan, kita berada di dalam arusnya Tuhan, dan kita bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat keindahan janji-janjinya Tuhan, saudara. Kita tidak akan bisa melihat rahasia surga kalau kita tidak bisa tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ulangan 29 ayat 29 mengatakan segala sesuatu yang rahasia adalah kepunyaan Tuhan. Tetapi yang rahasia yang sudah dinyatakan kepada kita itu menjadi milik kita, saudara. Nah, kita harus kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Apakah saudara mengasihi Kristus? Enggak semua. Apakah saudara mengasihi Kristus? Haleluya. Saya akan tutup dengan satu firman di Yohanes 21, saudara. Dan saya mau firman ini saudara bawa pulang dan menjadi renungan saudara. Saya mau setiap hari direnungkan, saudara. Yohanes 21 ayat 15, amin. Belum, saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kalau saat ini Yesus ada di sini, dan Yesus berkata kepada setiap dari kita di sini, saudaraku yang terkasih, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin saudara saat itu bisa jawab, ya Tuhan benar aku mengasihi engkau dengan segenap jiwa hatiku. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya lagi yang kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dalam pikiran kita mulai berpikir, kenapa Tuhan Yesus tanya dua kali? Tapi saudara dengan yakin menjawab, Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus bertanya kepada saudara di sini, apakah engkau mengasihi aku? Dan tentunya saudara mulai berpikir, benar enggak saya mengasihi Tuhan Yesus? Dia bertanya yang ketiga kali. Skenario yang saya bawakan ini hari adalah saat ini, saudara. The opportunity, kesempatan masih ada. Tapi saya akan bawa skenario pada waktu penghakiman terakhir, di mana setiap bangsa berkumpul untuk bertemu Tuhan Yesus untuk diadili. Dan saat saudara datang di hadapan Yesus, Yesus bertanya, saudara, apakah engkau mengasihi aku? Dengan yakin, saudara katakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau.
Tetapi Tuhan Yesus berkata yang kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Mulai terlintas di dalam pikiran saudara. Apakah aku benar-benar mengasihi Kristus? Tapi saudara merasa yakin dan saudara katakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Pada saat itu Tuhan Yesus bertanya kembali, yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Di situ saat itu terlintas dalam pikiran saudara. Mulai saudara berpikir, mulai saudara mengenang kembali perbuatan apa yang saudara belum melakukan untuk Kristus. Saat ini saudara mempunyai kesempatan. Saat penghakiman terakhir, saudara tidak mempunyai kesempatan. Yang Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadikanlah mereka murid-muridku. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, kami percaya setiap waktu, segala sesuatu yang terjadi Engkau turut bekerja. Karena kami mengasihi Engkau dan kami berada di rencana-Mu Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu di Sacramento City Blessing ini Tuhan. Mereka berada di dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, dengan firman-Mu di Yohanes 21 ayat 15 ini Tuhan. Ini membuka pintu hati kami semua di sini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini dibawa pulang, direnungkan kembali Tuhan. Dan mulai umat-Mu di sini mengingat kembali apa yang mereka sudah lakukan untuk Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengasihi aku, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepada engkau. Bapa, kami percaya Tuhan umat-Mu di sini mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan umat-Mu di sini mau melakukan apa yang Engkau sudah perintahkan Tuhan. Bapak, saat ini hamba berdoa untuk setiap dari umat-Mu di sini Tuhan. Agar umat-Mu Tuhan bisa Engkau berikan satu pewahyuan. Bisa Engkau pakai setiap dari Kersel leadernya Tuhan untuk melengkapi umat-Mu di sini Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan. Apa yang Engkau komandokan untuk dilakukan Tuhan. Yaitu amanat agung-Mu Tuhan. Bapak, saat ini hamba berdoa Tuhan. Karena firman sudah diberikan Tuhan. Karena Engkau sudah berbicara kepada umat-Mu di sini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya umat-Mu respon Tuhan. Supaya umat-Mu bisa melakukan Tuhan. Roh Kudus, Kau lihat umat-Mu. Kau lihat setiap dari umat-Mu yang datang di tempat ini. Engkau lihat keinginan hati mereka Tuhan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Engkau lihat Tuhan bahwa mereka mengasihi Engkau. Biarlah saat ini Roh Kudus Kau bicara kepada setiap umat-Mu. Bapa, hamba berdoa Tuhan. Apa yang Kau berikan kepada hamba-Mu saat ini Tuhan, hamba lepaskan. Hamba lepaskan urapan Tuhan. Hamba lepaskan urapan penggembalaan Tuhan. Hamba lepaskan urapan untuk penginjilan Tuhan. Hamba lepaskan urapan di dalam nurturing Tuhan kepada umat-Mu di sini Tuhan. Sehingga mereka bisa mengembalakan. Dan mereka bisa membantu Pastor Hermanto untuk menyebarluaskan kabar baik ini kepada setiap bangsa. Karena Engkau sudah memakai kami Tuhan. Engkau sudah menjadikan kami bangsa pilihan-Mu Tuhan.
imamat rajani Tuhan, yang mempunyai satu kuasa untuk supaya kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan Engkau Kristus mengatakan apa yang Kau lakukan, maka kami akan melakukan lebih besar lagi. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai setiap dari umat-Mu di sini untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan, untuk supaya kerajaan-Mu ter-establish Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan hamba-Mu berada di sini Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan, yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, Engkau meteraikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga setiap dari mereka di sini Tuhan, umat-umat pilihan-Mu Tuhan, bisa melihat rencana-Mu, bisa melakukan apa yang Kau sudah perintahkan Tuhan, sehingga setiap lutut, kami mau mendengar, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh Tuhan, kami merindukan hal ini terjadi di Sakramento Tuhan, di mana kami melihat kebangkitan rohani di tempat ini Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, setiap dari umat-Mu Tuhan, Engkau akan pakai mulut bibirnya untuk menyampaikan kabar baik ini. Supaya setiap dari umat-Mu ini adalah orang-orang yang melakukan firman-Mu. Bukan lagi spektator, bukan lagi hanya sebagai penonton, bukan lagi hanya sebagai pendengar, tapi mereka adalah pelaku dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan message, dengan firman-Mu di Yohanes 21 ayat 15 ini Tuhan. Saat hamba membagikan, kesempatan masih ada Tuhan bagi umat-Mu di sini, sehingga umat-Mu bisa melakukan Tuhan. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, saat mereka menghadap Tuhan Yesus di penghakiman terakhir, mereka akan di-welcome Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan mengatakan, selamat datang hamba-Ku yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Lord. Holy Spirit, thank you Jesus. Holy, holy. Father, we thank you Lord. We thank you for your word. We thank you Lord. We just want to give you thanks. Kami mau memberi syukur kepada Engkau Tuhan. You are awesome. Engkau luar biasa. Kau sudah bicara kepada umat-Mu di sini Tuhan. Dan hamba declare the word of God. Kami deklarasikan firman-Mu Tuhan. Bahwa umat-Mu di sini akan menjadi gembala domba-domba Tuhan. Mereka akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami declare Matius 28 ayat 20 Tuhan, bahwa mereka akan melakukan amanat agung. Kami declare Tuhan, kami deklarasikan Tuhan, bahwa mereka akan melihat tuaian bukan 4 bulan dari sekarang. Tuaian besar bukan 4 bulan dari sekarang. Mereka akan bisa melihat tuaian itu adalah sekarang. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.